Teman-teman, kali ini kita akan diskusi tentang hormon reproduksi pada perempuan. Sebelumnya kita sudah membahas organ reproduksi pada perempuan. Ada vagina, di situ adalah atau kita sebut juga liang senggama. Vagina ini ya, vagina yang ini yang bentuknya ruge ini yang bisa elastis membesar karena dia adalah jalan lahir juga. Jadi nanti bayi di sini tumbuh berkembangnya, kemudian keluarnya lewat vagina atau jalan lahir. Kemudian selanjutnya uterus. Ini uterus ya, yang disebut uterus ini tempat implantasi sel telur yang dibuahi. Jadi ini kandung indung telur. Ini ovarium. Ovarium di sini ada pematangan sel telur. Setelah sel telur matang terjadi ovulasi. Sel telur ditangkap oleh fimbre. Dia kemudian berhenti di tuba Fallopi. Kemudian ada sperma masuk. Berusaha beberapa ada yang rusak, ada yang masih bagus. Sperma terus untuk mencari sel telur di sini. Satu buah sperma membuahi sel telur, maka sel telur ini akan membelah, kemudian dia akan keluar lewat sini, kemudian implantasi atau menempel di dinding rahim untuk tumbuh selama 40 minggu. Nah, ini tuba Fallopi kita sudah pelajari sebelumnya. Di sini sel telur matang, kemudian ditangkap oleh fimbre yang termasuk bagian dari tuba Fallopi dan saluran berupa isthmus intramular sampai sini adalah tuba Fallopi. Kemudian ovarium adalah tempat mematangkan sel telur pada perempuan. Di sini ya, jadi di samping kanan dan kiri. Jadi ada dua ovariumnya. Di ovarium ini terjadi oogenesis. Oogenesis itu adalah pematangan sel telur. Jadi diawali dari primordial follicle. Primordial follicle ini masih berupa sel kecil, kemudian menjadi primary follicle, kemudian terpilih satu ini tumbuh menjadi oosit semakin besar, kemudian menjadi secondary follicle semakin besar lagi, kemudian menjadi Gravian follicle. Nah, pada masa-masa ini nanti ini mempengaruhi dari produksi hormon. Kemudian pada masa ovulasi, ini ovulation, maka sel telur ini keluar dari ovarium, kemudian ditangkap oleh fimbre kemudian ke tuba Fallopi. Nah, yang ditinggalkan oleh sel telur ini, ketika sel telur pergi, sarangnya ini kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini semakin besar dan lama-lama terjadi degenerasi menjadi, kalau yang tadi berwarna kuning kemudian menjadi berwarna putih atau corpus albican. Jadi corpus luteum berwarna kuning kemudian menjadi kecil menjadi corpus albican dan hilang. Kemudian diserap lagi. Nah, kemudian mulai dari awal lagi primordial follicle, muncul follicle-follicle seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan oogenesis. Kemudian ini kita lihat dari ovulasi ini ya, ovarium. Ovarium kita lihat developing follicle, jadi follicle-nya berkembang dari kecil menjadi besar, kemudian menjadi follicle yang matur atau matang dengan secondary oosit. Dengan ini ya, oositnya ini dia sudah ketika cukup matang maka terjadi ovulasi, dia keluar kemudian ditangkap oleh fimbre, ini masuk ke sini, kemudian di tuba Fallopi ada sperma yang masuk, kemudian terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, di sini sel telur ini ketika bertemu dengan sperma dia sudah punya usia sendiri.
Jadi usianya dimulai dari sini. Nah, dari sini, kemudian dia ketemu dengan sperma, dia sudah berusia sekitar kurang lebih 14 hari. Jadi kalau teman-teman pernah melihat fenomena di mana misalnya ada laki-laki dan perempuan menikah tanggal 1 Januari, kemudian tanggal 2 Februari, dia seharusnya sudah menstruasi, misalnya, bukan tanggal 2, jadi 2 minggu setelah nikah lah, 2 minggu setelah nikah, kalau 1 Januari berarti tanggal 15 Januari, harusnya dia sudah menstruasi, ternyata dia tidak mens, kemudian diperiksa, ternyata hamilnya 4 minggu, padahal menikahnya baru 2 minggu. Nah, yang 2 minggu ini tadi, jadi pematangan sel telur ini sudah terjadi. Jadi dia sudah punya usia 2 minggu baru bertemu dengan sel sperma. Nah, terjadi pembuahan di sini. Nah, sel telur setelah ovulasi ini dia bertahan kurang lebih 1 hari di tuba falopi. Jadi kalau di sini kan dia 14 hari, ketika dia keluar dia bisa bertahan 1 hari, setelah itu dia mati dan meluruh diserap lagi. Kemudian kita lihat di sini secondary oocyte haploid. Kemudian ini primary oocyte diploid. Ini gambaran dari meiosis dari sel telur. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang uterus ya. Uterus nanti ketika sel telur tadi ovulasi sudah matang, kemudian ditangkap fimbre, kemudian di ampula ini atau tuba falopi kita sebut, di ampula ini dia bertemu dengan sperma. Kemudian setelah bertemu dengan sperma dia berjalan ke sini untuk melakukan implantasi di daerah uterus. Jadi uterus ini dia akan menebal untuk siap-siap menerima dari sel telur yang sudah dibuahi. Kalau sel telur tidak ada sel telur yang dibuahi, maka penebalan dinding uterus ini akan luruh berupa darah. Ini yang disebut dengan menstruasi. Ya, ini kemudian ini gambar spermanya, dia spermanya jalan ke sana, sel telurnya keluar dari sini, nah bertemunya di sini. Oke, di tuba falopi, oviduk atau tuba falopi. Kemudian kita masuk ke hormon reproduksi wanita. Hormon reproduksi wanita ini ada 3 macam. Yang pertama hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus, yaitu gonadotropin releasing hormone GnRH. Jadi hipotalamus ada di daerah otak ya. Kemudian hormon seks yaitu hipofisis anterior mengeluarkan ini, hipofisis anterior ini dirangsang oleh hipotalamus, yaitu hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone, kemudian dia merangsang hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH, yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone sebagai respon dari hormon hipotalamus. Jadi ini saling mempengaruhi. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang mempengaruhi hipofisis anterior mengeluarkan hormon FSH dan LH. Kemudian hormon FSH dan LH ini mempengaruhi ovarium agar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi kita pahami dulu ya. Jadi hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH. GnRH mempengaruhi hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH. Kemudian FSH dan LH mempengaruhi ovarium untuk mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen ini dihasilkan oleh ovarium, kemudian progesteron dikeluarkan oleh indung telur. Kemudian sekresi sebagian hormon hipofisis anterior diatur oleh hormon pelepas yang dibentuk oleh hipotalamus dan dibawa ke kelenjar hipofisis melalui sistem porta hipotalamus hipofisis. Jadi ini sistem pengeluarannya.
Nah, GnRH yang disekresikan oleh hipotalamus tadi merangsang pelepasan FSH dan LH oleh hipofisis anterior. FSH dan LH berfungsi menstimulasi ovarium memproduksi steroid. Seperti yang telah diketahui bahwa hormon steroid memiliki efek besar pada siklus menstruasi, yaitu hormon estrogen dan progesteron, di mana estrogen ini diproduksi pada fase folikuler dan progesteron selama fase luteal ovarium. Nah, nanti ada gambarnya, teman-teman. Ini nggak pusing kok ini. Sebenarnya penjelasan ini nanti kalau dilihat di gambar sangat mudah dipahami. Kemudian di samping itu, lonjakan FSH dan LH pada pertengahan siklus berfungsi memicu terjadinya ovulasi. Jadi nanti yang memicu terjadinya ovulasi adalah FSH dan LH. Nah, estrogen yang diproduksi ini ada 3 jenis, yaitu estron, estradiol, dan estriol. Pada wanita normal, estrogen banyak diproduksi oleh folikel selama proses ovulasi dan korpus luteum selama kehamilan. Jadi pada awal siklus ovulasi, produksi estradiol akan menurun sampai titik terendah. Tetapi karena pengaruh hormon FSH, estradiol akan mulai meningkat. Estradiol ini akan mencapai puncaknya, jadi hormon estrogen yang berupa estradiol ini akan mencapai puncak pada hari ke-13 sampai 15 siklus ovulasi. Pada fase luteal, kadar estrogen akan menurun. Kemudian progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum bersama-sama dengan estrogen akan memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus dan hipofise anterior. Nah, penjelasan ini nanti ada gambarnya, teman-teman akan lebih mudah memahami ya. Seperti kita ketahui, korpus luteum tadi adalah sarangnya dari sel telur setelah terjadi ovulasi. Kemudian pemeriksaan estradiol dipakai untuk mengetahui aksis hipotalamus hipofisi gonad. Jadi untuk menentukan waktu ovulasi, menopause, dan monitoring pengobatan fertilitas. Jadi pemeriksaan hormon ini bisa untuk melakukan terapi fertilitas, mengetahui menopause dan ovulasi. Kemudian waktu pengambilan sampel untuk pemeriksaan estradiol, untuk menentukan waktu ovulasi dan lain-lain tadi adalah pada fase folikuler atau pre-ovulasi, jadi sebelum ovulasi dan fase luteal. Kadar estrogen ini meningkat pada keadaan ovulasi kehamilan, pubertas prekok, ginekomastia, atrofi testis, tumor ovarium, dan tumor adrenal. Nah, ini kemudian kadar estrogen ini menurun pada keadaan menopause, disfungsi ovarium, infertilitas, sindrom Turner, amenor, akibat hipopituari, kemudian anoreksia nervosa, keadaan stres, dan sindrom testikular ferninisasi pada wanita. Jadi hormon estrogen ini hormon feminin. Ketika dia menurun, maka dia akan terjadi sebagai tanda pada keadaan misalnya menopause, disfungsi ovarium, maka ditandai dengan penurunan kadar estrogen pada perempuan. Nah, ini gambarnya teman-teman ya, regulasi steroid dan peptida gonad dan fungsi ovarium. Nah, di sini GnRH tadi diproduksi oleh hipotalamus ya, dia mempengaruhi hipofise untuk mengeluarkan FSH dan LH. Nah, nanti FSH dan LH ini mempengaruhi pada saat fase folikuler untuk memproduksi hormon estradiol dan progesteron. Nah, ini kemudian ketika terjadi ovulasi, maka terbentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini juga nanti akan mempengaruhi pengeluaran hormon. Nah, di sini ya fase-fase dari sel telur ini mempengaruhi
kan dipengaruhi oleh FSH dan LH. Tapi fase-fase tersebut, pada fase tersebut nanti dia akan mengeluarkan feedback. Nah, inhibisi folistatin ini memberikan feedback agar nanti yang mengakibatkan terjadinya penurunan atau kenaikan FSH dan LH. Jadi naik turunnya itu apa ya? Kalau ini naik, kemudian diberi feedback lagi untuk menurunkan hormon yang lain. Nah, hal ini akan mempengaruhi siklus menstruasi. Atau jika terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Nah, di sini kita lihat perkembangan sel telur dari fase folikel dan ini korpus luteum ya. Folikelnya ini sebelum ovulasi, maka dia disebut folikel yang ada di ovarium. Kemudian setelah ovulasi, maka tinggal sarangnya ini disebut korpus luteum. Nah, ini pada fase ovulasi, kadar FSH dan LH meningkat. Jadi LH meningkat tinggi, yang merah ini, kemudian FSH yang biru. Nah, ini dia sebelum ovulasi dia meningkat. Nah, setelah ovulasi dia mulai menurun. Ini kemudian bagaimana dengan hormon estrogen? Hormon estrogen ini saat ovulasi juga meningkat. Kemudian setelah ovulasi dia mulai menurun. Meningkat lagi tapi tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan progesteron yang dia mulai meningkat setelah ovulasi selesai. Jadi yang lain ovulasi menurun, yang progesteron setelah ovulasi dia meningkat. Nah, ini ya teman-teman bisa memahami dari sini. Ini umpan balik. Jadi umpan balik positif negatif dalam pengaturan sekresi hormonal sistem HPO. Jadi nanti di ovarium ini, jadi dari hipotalamus mempengaruhi mengeluarkan FSH dan LH, mempengaruhi keluarnya ini ya gonadotropin, mempengaruhi pengeluaran FSH dan LH, kemudian mempengaruhi terjadinya pematangan telur, kemudian proses ini juga memberikan umpan balik untuk meningkatkan atau menurunkan hormon yang dari kelenjar gonadotropin. Kemudian ini bisa kita lihat hubungan umpan balik hormon-hormon gonadotropin dan hormon seks steroid pada wanita. Ini kita bisa melihat pada early to mid luteal fase dan late luteal fase. Jadi fase luteal akhir dan fase luteal awal sampai tengah. Ini bisa kita lihat di sini. Ini ya, jadi dari otak di sini hipofise menutupi ya ini. Hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. Nah, keluarnya gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus ini mempengaruhi kelenjar pituitari atau anterior pituitari untuk mengeluarkan FSH dan LH. Jadi ini ya, FSH dan LH dikeluarkan, mulai meningkat. Ini FSH dan LH ini mempengaruhi pertumbuhan folikel. Jadi folikel ini pematangan sel telur. Kemudian pematangan sel telur ini dari ovarium sendiri memproduksi estrogen. Nah, ini setelah ovulasi, kan sarangnya menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini merangsang produksi progesteron dan estrogen. Jadi progesteron setelah ovulasi dia akan meningkat tajam.
Nah, dia akan meningkat tajam. Progesteron setelah ovulasi akan meningkat tajam. Kalau estrogen dia akan meningkat sebelum ovulasi. Nah, estrogen ini mempengaruhi penebalan dari dinding rahim. Jadi ini endometriumnya semakin tebal. Kemudian adanya progesteron ini, dia menjaga endometrium supaya tetap tebal, lebih tebal lagi. Kemudian pada saat korpus luteum ini hilang, maka kadar progesteron menurun karena korpus luteumnya menjadi korpus alba. Ini progesteronnya juga, produksi progesteronnya juga menurun. Produksi estrogen juga menurun. Maka tidak ada yang menjaga endometrium ini, maka lapisan dinding rahim ini luruh, terjadilah menstruasi. Jadi fase folikel ini disebut follicular phase of menstrual cycle. Kalau fase korpus luteum ini disebut luteal phase of menstrual cycle. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah perdarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Jadi endometrium ini mengandung banyak pembuluh darah. Jadi dia setelah dipengaruhi oleh estrogen, dia mulai terproduksi semakin banyak, kemudian dijaga oleh progesteron supaya tidak luruh. Kemudian ketika progesteron turun karena korpus luteum tadi menjadi korpus alba, sudah tidak memproduksi progesteron dan estrogen, maka endometrium yang mengandung banyak darah ini dia gugur, jadi luruh, maka terjadilah menstruasi. Lapisan endometrium yang ada di dinding rahim ini dipersiapkan untuk menerima implantasi embrio. Jadi jika ada sel telur yang dibuahi oleh sperma, maka tugas rahim atau tugas endometrium ini menerima sel telur yang dibuahi oleh sperma itu tadi. Namun jika tidak terjadi implantasi, lapisan ini akan luruh. Darah berupa darah keluar melalui serviks dan vagina disebut dengan menstruasi. Jadi kita sekarang tahu ya, darah menstruasi itu adalah lapisan endometrium yang luruh karena tidak terjadi pembuahan. Jadi kenapa sekarang kalau orang terlambat haid berarti hamil, karena dia endometriumnya tidak luruh karena ada nidasi atau implantasi dari sel telur yang sudah dibuahi. Nah, ini peristiwa yang terjadi dalam ovarium dan uterus pada saat menstruasi. Ini hari pertama dan kelima. Hari pertama sampai hari kelima, ini korpus luteum dari siklus menstruasi sebelumnya mengalami kemunduran. Jadi korpus luteum ini menjadi korpus alba, mengecil menjadi putih, kemudian menjadi hilang. Ini hari pertama haid. Hari pertama haid ya. Haid terakhir ya. Belum tentu haid terakhir. Jadi hari pertama haid ini ya. Kemudian hari kedua, ketiga, keempat haid atau menstruasi. Kemudian konsentrasi estrogen dan progesteron mengalami penurunan karena korpus luteumnya tadi hilang ya. Nah, ini gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus mulai merangsang kelenjar pituitari depan, anterior pituitari tadi, seperti gambar sebelumnya, untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH yang semula terhambat. Jadi kan tadi terhambat. Setelah itu, estrogen dan progesteron mengalami kemunduran, maka dia memberikan sinyal kepada hipotalamus untuk mengeluarkan GnRH yang merangsang kelenjar pituitari depan untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH. Nah, setelah ada hormon FSH dan LH, maka beberapa folikel di dalam ovarium mulai membesar. Jadi fase folikuler dimulai lagi. Mulai membesar. Jadi fase folikuler ini dimulai dari hari pertama menstruasi. Menstruasi ini, peluruhan lapisan endometrium
ada ya menstruasi itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, 3 sampai 8 hari normalnya. Jadi kalau ada yang 8 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari itu masih normal. Kemudian hari ke-6, FSH merangsang perkembangan beberapa folikel dan satu folikel dominan terpilih. Jadi tadi kita lihat di gambarnya tadi ada beberapa folikel, kemudian salah satu folikel terpilih pada hari ke-6 ini, terpilih satu folikel, kemudian hari ke-7 sampai hari ke-12, folikel yang satu yang dominan tadi menghasilkan hormon estrogen. Nah, setelah menghasilkan hormon estrogen, dia memberikan feedback kepada kelenjar pituitari agar tidak memproduksi hormon FSH lagi. Kemudian keberadaan hormon estrogen dalam darah merangsang penebalan endometrium. Jadi pada hari ke-7 selesai nih ya, menstruasi sudah selesai, dia bisa mulai hari ke-7, bisa hari ke-12, salah satunya itu mulai terbentuk estrogen, dan estrogen merangsang penebalan endometrium. Tadi kan menstruasi endometrium yang tebal jadi habis tipis, kemudian mulai misalnya hari ke-12 lah, hormon estrogen mulai terbentuk, dia mulai menebal lagi. Kemudian pada hari ke-12 sampai ke-13, peningkatan kadar hormon estrogen dalam darah memicu pengeluaran hormon LH dari kelenjar pituitari. Jadi tadi hormon FSH ditekan, tapi hormon LH pada hari ke-12 pengeluarannya ini malah dipicu, jadi lebih banyak. Hal ini mengakibatkan hormon LH ini mengakibatkan endometrium terus berkembang. Jadi yang tadi mulai tebal, semakin tebal. Kemudian hari ke-14, hormon LH atau luteinizing hormone merangsang folikel menjadi matang, berkembang secara tepat, kemudian mengeluarkan telur. Jadi folikel tadi semakin matang dan telurnya dikeluarkan. Nah, saat itu disebut ovulasi. Jadi telur sudah usia 14 hari. Kemudian endometrium juga terus berkembang. Jadi ini saat ovulasi endometrium masih berkembang. Kemudian ovulasi ini telur menunggu di tuba falopi selama dia bisa bertahan 1-2 hari. Kemudian hari ke-15 sampai ke-25 korpus luteum. Jadi kan ovumnya tadi telurnya sudah keluar, kemudian sarangnya menjadi korpus luteum menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kadar hormon estrogen dalam darah tinggi sehingga menghambat pengeluaran LH dan FSH. Ini umpan balik negatif ya. Ketika muncul estrogen dan progesteron banyak, maka dia menghambat pengeluaran hormon LH dan FSH. Ini yang disebut umpan balik. Hal ini menyebabkan tidak ada folikel baru yang dihasilkan. Jadi yang merangsang folikel-folikel tadi matang adalah LH, FSH. Ketika ada korpus luteum, terproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron menghambat LH dan FSH keluar. Jadi selama itu tidak ada pematangan folikel baru lagi. Jadi ini bukan fase folikuler ya, seperti kita lihat di gambar tadi. Kemudian pada hari ke-25 sampai 28, apabila telur tidak dibuahi, tidak terjadi fertilisasi, dan tidak tertanam, tidak implantasi pada endometrium, maka korpus luteum berubah menjadi korpus albikan. Sehingga produksi estrogen dan progesteron turun drastis. Hal ini menyebabkan turunnya estrogen dan progesteron, dia tidak menghambat keluarnya hormon FSH dan LH. Sehingga muncul lagi hormon FSH dan LH yang menyebabkan tumbuhnya folikel baru. Dengan demikian, siklus ovarium mulai lagi dari pematangan folikel-folikel baru, kemudian pemilihan folikel dominan, kemudian terjadi ovulasi.
Nah, pada tanggal 25 sampai 28 ini tidak adanya hormon estrogen dan progesteron membuat endometrium tidak ada yang menjaga, karena yang menjaga keutuhan endometrium tadi estrogen dan progesteron. Maka endometrium hancur, kemudian meluruh berupa darah, sehingga terjadi menstruasi. Cairan menstruasi merupakan gabungan dari jaringan endometrium dan darah yang keluar melalui vagina. Dengan demikian, siklus mulai terulang lagi. Nah, ini ya. Jadi, sudah mulai paham nih kayaknya teman-teman. Ini menses, jadi darahnya ini luruh ya. Luruh keluar dari endometrium. Kemudian setelah selesai menses, terjadi proliferasi. Kemudian endometrium mulai menebal lagi. Kemudian ini mulai menebal, terjadi ovulasi, ini semakin tebal lagi. Kemudian ini korpus luteum, ketika korpus luteum mengecil, terjadi menstruasi lagi. Nah, pengetahuan kita tentang siklus menstruasi ini, siklus menstruasi, siklus ovulasi, ini akan memberikan kita ilmu untuk melakukan KB alami. Jadi kalau nanti ada pasien yang menginginkan KB alami, ketika ditanya akan memilih KB apa, KB suntik, KB IUD atau yang lain, dan klien memilih KB alami dan dia tidak tahu, maka teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan KB alami. Jadi intinya sebelumnya pasien harus tahu dulu siklus menstruasinya itu teratur atau tidak. Jadi untuk KB alami ini lebih ideal dilakukan untuk pasien dengan siklus menstruasi yang teratur. Jadi udah punya catatan dulu. Jadi teman-teman di sini kalau bisa punya catatan, di tanggalan itu dikasih tanda. Menstruasi bulan Januari tanggal berapa? Bulan Februari tanggal berapa? Seperti itu. Nanti kalau sudah tahu misalnya 4 kali atau 5 kali siklus menstruasi sudah tahu tanggalnya, maka bisa dilihat ini, oh range-nya antara menstruasi 1 dan menstruasi 2 sekitar kalau nggak 25 hari, 26 hari kayak gitu, atau misalnya 24 hari sampai 27 hari, 4, 5, 6, 7 ini agak panjang ya, jadi tapi banyak juga yang bisa dilakukan. Tapi lebih tepat, lebih bagus. Jadi ada yang siklusnya 28 hari, terus ada yang kalau nggak 27, 28, seperti itu. Nah, ini semakin teratur, semakin mudah kita melakukan KB kalender ini. Kemudian ini cara melakukannya adalah, sebentar, ini bulatnya tidak bagus. Oke, ini ya. Jadi ini menstruasi hari pertama. Kemudian menentukan ovulasi. Ovulasi itu adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi kita ketika tahu ritmenya kita misalnya 28 terus ya, tiap 28 hari menstruasi. Setelah 28 hari menstruasi lagi. Maka ovulasi terjadi 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi ketika kita tahu sejarah menstruasi kita bisa menentukan. Misalnya sekarang bulan November, besok Desember ini saya menstruasi tanggal 15. Nah, kalau udah tahu tanggal menstruasinya, kita tahu tanggal ovulasinya 14 hari sebelum ovulasi, yaitu tanggal 14 juga. Ini pas ya. Jadi pas, contohnya pas gampang. Jadi 14 juga. Nah, di sini ovulasi. Oke, di sini ovulasi. Nah, setelah ovulasi ini sel telur bisa bertahan 1-2 hari. Jadi tanggal 15 bisa masih hidup, masih utuh. Tanggal 16 bisa masih ada. Nah, ini jadi tidak safe. Ya, kemudian sperma bisa bertahan 1-2 hari.
Jadi ini intercourse atau hubungan suami istri on these days, ya, di hari ini mungkin akan meninggalkan sperma yang hidup yang dapat membuahi telur. Jadi hubungan suami istri di hari-hari ini kemungkinan dapat meninggalkan sperma hidup untuk membuahi telur. Jadi di ovulasi, misalnya hubungan suami istri tanggal 10, spermanya belum mati sampai tanggal 11 ini, kemudian sampai tanggal 12. Nah, ini bisa menunggu, kemudian ada sel telur misalnya apa ya, dia siklus mennya tidak 28 ya, 28, 26, 27, 28, 29. Nah, di sini. Nah, maka kita harus memperhitungkan sperma ini bisa hidup sebelum ovulasi, sama telur ini bisa hidup lebih lama. Jadi nggak cuma sehari aja, bisa hidup lebih lama. Misalnya ini ovulasi, hubungan seksual di sini ternyata telurnya masih ada, maka bisa terjadi fertilisasi. Jadi di sini ada tulisan unsafe day. Unsafe day bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 8 hari. Jadi unsafe day ini tergantung dari keteraturan menstruasi seorang wanita. Nah ini ya, wah ini gambarnya lebih jelas lagi teman-teman. Jadi sebentar. Ini gambar dari oosit. Ini oositnya, ini partikelnya tadi dipengaruhi oleh FSH dan LH. Jadi ketika ini korpus luteum menjadi korpus albikan, maka produksi estrogen dan progesteron ini menurun drastis. Nah, produksi yang menurun drastis ini memicu untuk keluarnya GnRH untuk memicu lagi keluarnya FSH dan LH. Ini mulai keluar. Ini ya, ini kan ini mulainya ini ya. Ini beberapa hari terus keluar. Set. Nah, ini mempengaruhi kematangan sel-sel telur ini. Nah, ini dipengaruhi oleh FSH dan LH. Dari beberapa folikel ini, ketika keluar FH dan FSH ini, dia memilih satu untuk dipilih sebagai sel telur yang akan diberi makan, dibesarkan, dimatangkan. Yang lainnya tidak, yang lainnya meluruh. Kemudian satu yang dimatangkan ini, setelah matang, maka sudah selesai tugas FSH dan LH, maka dia turun. Nah, dia matang, dia keluar ke tuba falopi, kemudian bekasnya ini memicu pengeluaran hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini bertugas untuk menjaga endometrium. Oke, sudah paham ya. Ini ada hormon satu lagi, yaitu hormon chorionic gonadotropin. Ini nanti mulai naik ketika selesai fertilisasi. Jadi ketika sel telur dan sperma bertemu, maka hormon chorionic gonadotropin ini meningkat drastis. Meningkat drastis, kemudian dia turun. Nah, ini ketika dicek kehamilan, ini kita yang dicek adalah hormon ini. Jadi ketika ada hormon ini, perempuan bisa dinyatakan hamil, jadi positif gitu. Tapi ketika kita terlambat ngeceknya, misalnya udah 3 bulan, kita cek ternyata negatif karena dia hormonnya sudah turun lagi. Kemudian ketika hamil terjadi fertilisasi, hormon estrogen dan progesteron tadi tidak turun, tapi dia tetap ada dan semakin banyak. Kalau pada yang tidak ada fertilisasi kan dia menurun, sehingga terjadi luruhnya endometrium. Kalau ini semakin meningkat, maka endometriumnya semakin bagus untuk pertumbuhan janin. Nah, ketika 9 bulan, maka terjadi penurunan estrogen dan progesteron dan hormon human chorionic gonadotropin. Maka terjadi delivery atau persalinan. Jadi di sini ada fertilisasi
Ini tidak dari 0 ya, tapi dari tengah. Jadi setengah bulan ini setelah 2 minggu terjadi fertilisasi, usia telur sudah 2 minggu, kemudian setelah 9 bulan 10 hari terjadi persalinan atau delivery. Oke, kuliah kita kali ini kita tutup dengan membaca arti dari surat An-Nur ayat 31, yaitu hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita Islam. Jadi ini adalah perintah dari Allah untuk menjaga aurat, dan yang sebelumnya ini kita hendaknya menahan pandangan dan kemaluan. Jadi ini sangat, kalau kita memahami ayat ini, kita akan selalu menjaga harkat dan martabat wanita. Baik itu seorang wanita menjaga dirinya sendiri maupun laki-laki menjaga harkat dan martabat wanita, baik itu calon istrinya, adiknya, kakaknya, temannya, ibunya, dia jaga. Jadi orang yang memahami agama, dia akan menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Menjaganya itu termasuk menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Jadi ketika tidak ada orang, kita tetap takut kepada Allah, karena Allah pasti akan melihat kita. Walaupun kita di tempat yang terpencil, sepi, gelap, tetap Allah akan melihat kita. Nah, ini sangat berhubungan dengan bahaya pornografi. Jadi seperti kita ketahui, teman-teman semua, adanya peningkatan kemudahan dalam mengakses apa saja ini akan sangat membuat penurunan degradasi moral dengan adanya pornografi. Hal ini akan merusak otak baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Ini akan merusak otak yang akan mengakibatkan mengalami kecacatan, sehingga rusaknya otak ini akan membuat seseorang akan mudah bosan, merasa sendiri, marah, tertekan, sehingga terjadi penurunan prestasi akademik dan kemampuan dalam belajar. Jadi harapannya teman-teman semua di sini menjadi contoh yang baik untuk diri sendiri, untuk teman-teman, untuk keluarga, lingkungan, menjadi contoh yang baik sehingga lingkungan kita menjadi baik, dan kita mengingatkan, kita memberikan contoh, kita mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya di tempat kami tidak hanya satu kali mahasiswa itu melahirkan, dia hamil di luar nikah, kemudian melahirkan, terjadi kematian karena terjadi perdarahan dalam proses abortus, dan lain-lain. Jadi bisa yang meninggal itu ibunya, bisa juga yang meninggal anaknya. Jadi hal ini tentu harus kita hindari dengan tenaga kesehatan ini sebagai role model yang baik. Oke, itu materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.